Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita, atas nikmat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat Islam dan iman ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita di atas hidayah, di atas keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai kita menjemput ajal kita ya Rabb ya Karim. Kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang beriman kepada takdir dan tazkiyatun nafs. Beriman kepada takdir dan tazkiyatun nafs. Maksudnya di antara akidah Ahlussunnah yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah iman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita telah seringkali kita tekankan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita akan sesuatu baik terkait tentang keimanan maupun ibadah kecuali segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu mengandung kemaslahatan bagi hidup kita. Termasuk juga iman kepada takdir, mengandung banyak manfaat untuk kebersihan dan kesucian hati seorang hamba. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai wajibnya iman kepada qada dan qadar, itu bukan pembahasan kita pada kesempatan ini dan insyaallah itu sudah dibahas oleh banyak ustadz-ustadz kita yang mengajar tentang akidah, tentang keimanan, pembahasan tentang rukun iman, dan cukup banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah akan wajibnya hal ini. Ya, diantaranya hadis Jibril yang sangat terkenal yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Diantaranya disebutkan tentang iman adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaklah engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hadid ayat 22 23. Ya, dari surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman, apapun musibah yang terjadi di muka bumi dan juga apa yang terjadi pada dirimu, kecuali semuanya itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Tercatat di dalam sebuah kitab sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak menyesal terhadap apa yang terluput darimu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang berbangga lagi bersombong diri. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa segala takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu.
apapun yang menimpa diri kita, apapun yang terjadi di alam semesta ini, di muka bumi, apapun itu besar dan kecilnya, global dan terperincinya, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah sebuah daun yang jatuh kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa kana 'arshuhu 'alal ma." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk, telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya, dan tatkala itu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas air. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat dan hadis ini mengajarkan kepada kita, mengharuskan kepada kita untuk beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk makhluknya jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya ini. Dan di antara hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang terluputkan dari kalian. Seringkali kita merencanakan sesuatu namun tidak terjadi sebagaimana yang kita rencanakan. Kita mengharapkan sesuatu namun harapan itu masih dan hanya sekedar harapan belaka. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi mereka yang beriman kepada takdir Allah, yang meyakini bahwa yang terjadi pada dirinya, yang terjadi di alam semesta ini tidak lain hanyalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan terlalu bersedih. Dia tidak akan terlalu bersedih karena dia meyakini bahwa tidaklah terjadi pada dirinya kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antara hikmah yang lainnya Allah sebutkan di ayat ini, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu bangga terhadap apa yang kalian raih, yang kalian peroleh. Sebagian manusia yang diistilahkan, yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah imannya, mereka ketika mendapatkan suatu kebaikan mereka atau kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, mereka bergembira dengan luar biasa. Mereka lupa bahwa apa yang dia raih sudah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Jauh sebelum kita ada, apapun yang akan kita peroleh di dalam kehidupan dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berubah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Maka itu mendidik kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa jika kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita raih itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan membuat manusia terlalu berbangga. Namun dia meyakini bahwa tambahan rizki, berkurangnya rizki, semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perpindahan dari bentuk satu ujian ke ujian yang lainnya, bentuk perubahan dari satu cobaan ke cobaan yang lainnya. Dan Allah menegaskan, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala alimun khabir, maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir bagi seluruh makhluknya dan mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas apa hikmah dari beriman kepada takdir. Hubungan iman kepada takdir dengan tazkiyatun nafs. Artinya seorang yang beriman kepada takdir akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Akan berdampak, akan membuat dia semakin mensucikan diri dan hatinya, akan semakin membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara buah dari iman kepada takdir
yang dengannya seorang hamba akan semakin meningkat keimanannya. Seorang yang beriman kepada takdir akan menimbulkan rasa ridha dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang beriman kepada takdir akan membuat dirinya ridha dan yakin, semakin ridha dan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat ridha ini adalah di antara derajat tertinggi di dalam keimanan. Ketika seorang hamba ridha, pasrah, menerima segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap pagi dan sore hari kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ungkapan ridha ini tidak akan benar kecuali ketika kita menerima semua ketetapan Allah, baik berupa syariat maupun berupa takdir. Artinya Allah memiliki dua ketetapan. Ketetapan syariat yang di situ berisi perintah dan larangan. Ketetapan syariat itu al-perintah dan larangan. Semua perintah Allah dan semua larangan Allah adalah benar dan wajib kita menjalankan semaksimal apa yang kita lakukan. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan tidak protes, artinya tidak terlalu mempertanyakan atau mempermasalahkan kenapa Allah memerintah begini, kenapa Rasulullah melarang ini dan itu, namun ridha menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi syariat. Kemudian yang kedua dari sisi takdir, menerima segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, bahwa Allah mentakdirkan kita begini, begitu dan yang lain sebagainya. Kita meyakini bahwa takdir Allah adalah baik bagi seorang hamba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita beriman kepada takdir baik dan buruknya. Antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya takdir kita mengimaninya. Pada hakikatnya baik dan buruk itu terkait dengan apa yang dirasakan oleh seorang hamba. Dia merasakan, oh ini takdir baik karena rezeki bertambah. Oh ini takdir buruk karena harta yang berkurang, atau karena sakit, atau karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Kita mengatakan ini takdir buruk. Pada hakikatnya semua takdir Allah adalah baik bagi seorang hamba. Semua takdir Allah pada hakikatnya adalah baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan kecuali hal-hal yang baik saja. Itu yang pertama. Kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan bahwa manusia mengatakan sesuatu musibah dia istilahkan dengan takdir yang buruk, padahal tanpa disadari olehnya bahwa musibah yang menimpa diri seorang hamba itu mengurangi dosa-dosanya, dan dengan dikurangi dosa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apapun musibah yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ayat ini kita lihat setiap musibah terjadi adalah dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau berkata, barang siapa yang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpanya, dia menerima ketetapan Allah tersebut, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Allah akan menggantikan dari dunia yang hilang, ya, dari harta yang diambil dari orang tersebut, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar bagi orang tersebut. Terkadang Allah akan mengganti dengan yang sama dari apa yang diambil darinya, atau diganti dengan yang lebih baik. Ibnu Abbas berkata,
yahdi qalbahu lil yaqin. Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya untuk semakin menambah keyakinannya kepada Allah, sehingga dia meyakini bahwa segala sesuatu musibah yang akan terjadi pada dirinya tidak akan luput. Takdir Allah tidak akan luput dari seseorang, dan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk tidak akan kena pada dirinya pun tidak akan terjadi. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Penjelasan Alqamah, murid Ibnu Abbas radhiyallahu an, Alqamah berkata, yang dimaksud dengan waman yu'min billahi yahdi qalbah dari ayat ini, dari surat At-Taghabun ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia meyakini bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha, dia menerima ketetapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hati hamba orang tersebut. Dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu an, Nabi bersabda ketika Nabi menjelaskan tentang kondisi orang yang beriman, bahwa orang beriman ini selalu indah keadaan dan kondisinya dalam kehidupan dunia. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan kondisi dan keadaan orang yang beriman, karena selalu kondisi dia selalu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak akan terjadi kecuali pada diri orang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang baik, dia bersyukur, maka itu baik untuk dirinya. Wa in asabathu sabar, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, dan itu adalah baik untuk dirinya. Inilah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, sehingga membuat keadaan hidupnya selalu baik, karena dia tidak akan berpindah dari syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah, dan sabar itu akan membuat kondisi seorang yang ditimpa musibah menjadi semakin baik. Sa'id bin Jubair rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, yaitu kata beliau, orang tersebut dimudahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ucapan sebetulnya ikrar. Bukan doa, ya, tapi ikrar. Kita mengikrarkan dalam diri kita. Jika seseorang ditimpa musibah, kita mendengarkan berita si fulan suaminya meninggal dunia, si fulan begini begitu dan sebagainya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, adalah pada hakikatnya kita menanamkan dalam hati kita, musibah apapun yang menimpa saudara kita tidak lama lagi juga akan menimpa diri kita juga. Kita akan merasakan yang sama. Sebagaimana dia mengalami kehilangan, kita pun suatu saat akan mengalami hal yang sama. Karena pada hakikatnya tidak ada satupun di dunia ini yang milik kita. Jangankan pasangan hidup kita, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan, jangankan itu semuanya. Jasad yang kita pakai saat ini bukan milik kita. Suatu saat Allah akan memintanya kembali. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita, dari mata, telinga, hati, semua yang kita miliki saat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Setiap muslim, kata Nabi, yang ditimpa musibah dan kemudian dia mengucapkan apa sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan dia membaca doa, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpa diriku ini dan gantikan aku yang lebih baik dari itu,
maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik darinya. Maka kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu, ketika Abu Salamah meninggal dunia, suaminya Ummu Salamah, saya berkata dalam hatiku, siapa yang umat Islam yang lebih baik dari suamiku, dari Abu Salamah? Ya, suaminya meninggal dunia, seorang yang saleh, ahli ibadah, melakukan hijrah ke Habasyah pertama dan yang kedua, kemudian hijrah ke Madinah, berjihad bersama Nabi SAW. Seorang hamba yang beriman kepada Allah. Namun ketika suaminya meninggal dunia, dia berpikir dalam hatinya, siapa yang lebih saleh dari suaminya? Namun dia menjalankan sunnah Nabi ini, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Subhanallah, tidak lama ya setelah dia menyelesaikan masa idahnya, Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang melamar Ummu Salamah. Maka kata Ummu Salamah, ini lebih baik dari Abu Salamah. Ya, Rasulullah SAW lebih baik dari suaminya yang lama. Jadi ibu-ibu kalau ditimpa musibah membaca itu, siapa tahu diganti suaminya yang lebih baik. Kemudian yang kedua, di antara hikmah dari takdir, dari beriman kepada takdir, terkait tentang kesucian jiwa seorang hamba, bahwa seorang yang beriman kepada takdir adalah orang yang paling lapang dadanya, paling tentram jiwanya, paling santai hidupnya. Maksudnya santai itu tidak terlalu terbawa stres dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, asbahtu wa mali sururun illa fi mawadhi'al qada'i wal qadar. Setiap pagi, kata beliau, tidak saya merasakan kebahagiaan. Setiap pagi saya selalu bahagia. Kenapa? Karena saya mengalami berpindah dari satu ketetapan Allah yang satu dan satu ketetapan Allah yang lain. Jadi dengan sikap ridhanya, dengan sikap menerimanya dia ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat, saya sebagai hamba Allah, saya menjalani ketetapan Allah di kehidupan ini. Maka itu membuat dirinya bahagia, membuat hatinya lapang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak ada yang menimpa diri kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala penolong dan pelindung kami, maka hendaklah hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap musibah yang terjadi di alam semesta berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Allah lah yang menolong, Allah lah yang melindungi, Allah lah yang menjaga seorang hamba. Maka menghadapi musibah-musibah yang akan terjadi tidak ada lain kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini bahwa takdir kita di tangan Allah, baik buruknya kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya cara terbaik agar kita selalu dibuat baik hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendekat kepada Allah. Ya, kalau kita meyakini seorang itu tidak akan selamat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan celaka kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, maka mintalah dari Zat yang maha memberikan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan takdir-takdir hambanya, agar mentakdirkan kepada kita segala takdir yang baik. Sebagaimana doa Nabi SAW yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, di antara doa beliau, wa antaj'ala kulla qada'in taqdiri khaira. Ya Allah, hendaklah engkau jadikan segala takdir yang telah engkau tetapkan untukku adalah takdir yang baik-baik saja. Kemudian yang berikutnya keberapa? Ketiga. Betul. Ketiga adalah mendapatkan pahala yang besar. Ya, pahala yang besar.
Bahwa orang yang beriman kepada takdir ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sedikit Allah sebutkan bahwa ujian yang menimpa kita tidak banyak-banyak. Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Karena jika ditimpakan keseluruhannya binasa kita. Namun Allah menimpakan sebagian saja untuk menguji keimanan seorang hamba. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa basyiris sabirin tanpa disebutkan kabar gembira apa bentuknya, mau dikasih apa oleh Allah? Ini menunjukkan bahwa segala kebaikan-kebaikan, karena Allah tidak menyebutkan secara spesifik kabar gembira dengan diberi apa, mengisyaratkan bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang terprediksi maupun yang tidak diprediksi oleh orang yang bersabar, yang tertentu dan yang tidak ditentukan oleh orang yang bersabar, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan kebaikan di alam barzakhnya, mendapatkan kebaikan di akhirat. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Yaitu mereka yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu, mereka inilah yang akan mendapatkan salawat dari Tuhannya. Salawat, Allah bersalawat kepada mereka yang bersabar dan mendapatkan rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan di antara hikmahnya, sebagian aulia Allah jika ditimpa musibah mereka malah bersyukur. Mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka melihat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang bersabar akibat musibah yang ditimpakan kepadanya itu jauh lebih besar ketimbang musibah yang ditimpakan. Nikmat yang Allah berikan kepada orang yang ditimpa musibah, balasan yang Allah berikan kepada orang yang ditimpa musibah dan bersabar jauh lebih besar ketimbang apa yang diambil oleh Allah dari orang tersebut. Ya Allah sebutkan di ayat ini, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Orang itu, orang yang bersabar akan mendapatkan shalawat dari Tuhannya. Sedangkan sholawat, jika Allah memberikan sholawatnya kepada seorang hamba, artinya Allah memuji hamba itu di hadapan para malaikatnya. Dan pujian Allah bukanlah pujian seperti pujian sesama manusia satu dengan yang lainnya. Jika Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba, menunjukkan cintanya Allah kepada hamba tersebut, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba itu. Jika Allah ridha, maka semua para malaikatnya pun akan ridha kepada hamba itu. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang itu akan mendapatkan salawat dari Tuhannya. Keridhaan Allah adalah keridhaan seluruh malaikat yang ada di langit, keridhaan seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi. Wa rahmah, dan juga Allah berikan rahmat kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang itu juga akan mendapatkan hidayah. 3 dari 1 musibah. Diberi 3 bonus oleh Allah, 1 musibah. Salawat, rahmat, dan petunjuk. 1 saja, dikasih salawat saja, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dunia ini. Kebaikan bagi orang itu dunia akhirat, dikasih salawat. Rahmat saja, itu khairun minad dunya wa ma fiha.
dikasih rahmat saja oleh Allah, orang itu mendapatkan rahmat dari Allah, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hidayah saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana jika ketiga-tiganya digabungkan kepada orang yang bersabar, kepada orang yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita perhatikan ayat ini, Allah berfirman ulaika humul muhtadun, orang itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dengan isim fa'il. Maksudnya isim fa'il bagaimana? Maksudnya adalah segala kondisinya selalu diberi petunjuk oleh Allah. Segala kondisinya selalu diberi petunjuk. Kemarin dia mendapatkan petunjuk, sekarang dia mendapatkan petunjuk, besok dia mendapatkan petunjuk, besok-besok sesudahnya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi petunjuk oleh Allah. Ini kata muhtadun. Artinya tidak melihat tempat dan waktu. Setiap saat dia mengalami atau mendapatkan petunjuk itu. Dan kita menyadari bahwa petunjuk ini, hidayah adalah yang selalu kita minta. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, dan kita selalu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Setelah berilmu kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Setelah mengamalkan ilmu kita butuh petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di atas agama Allah ini. Dan terus demikian kita butuh petunjuk sampai kita mati husnul khatimah, butuh petunjuk dari Allah. Di kubur kita butuh petunjuk dari Allah untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Terus di padang mahsyar kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk di yaumul hisab, agar kita selamat di hari itu. Kita butuh petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Dan kita butuh petunjuk agar kita diarahkan ke pintu surga dan tidak salah jalan menuju surga. Selalu kita butuh petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi seorang hamba. Dan orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan ketiga-tiganya. Padahal satu saja khairun minad dunya wa ma fiha. Berikutnya keberapa? Keempat, ghinan nafs, yaitu memiliki hati yang kaya. Hati yang kaya, hati yang selalu cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hati yang kaya. Orang yang hatinya kaya tidak silau dengan hartanya orang, tidak silau dengan jabatan orang, tidak silau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu orang yang hatinya kaya. Karena biasanya kalau masih miskin selalu tergoda melihat orang lain lebih dari dirinya. Ya, apalagi yang hatinya kekurangan, fakir miskin lagi hatinya. Parah. Ya, jika kita lihat orang yang fakir dan miskin, dia akan meminta-minta, mencari-cari orang fakir miskin seperti itu. Merongrong, mengejar, menuntut. Namun kalau dia memiliki kekayaan, dia akan lebih santai. Kalau misalnya ada orang kaya melihat orang yang selevel dengan dia, nggak goyang, biasa. Lu punya, gua juga punya. Ya, sama-sama punya dan sebagainya. Tidak terlalu goyang. Orang yang hatinya kaya, ini kekayaan yang hakiki, bukanlah kekayaan harta, tapi apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena banyak orang banyak hartanya tapi tidak memiliki kekayaan. Nabi SAW tidak memiliki kekayaan hati. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah, "Warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas." Ridhalah kamu dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ridhalah kamu dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Karena kita hakul yakin, hak yang telah Allah tetapkan untuk kita pasti milik kita, nggak mungkin tidak. Yang tidak Allah tetapkan bukan yang Allah tetapkan tidak akan menjadi milik kita, tidak akan pernah menjadi milik kita. Walaupun kita hidup di lingkungan para miliarder sekalipun, kalau Allah tidak mentakdirkan kita menjadi miliarder, nggak bakal jadi miliarder. Atau sebaliknya seperti itu. Ya. Nah, orang yang ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka dia akan menjadi orang yang kaya.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu syairnya, beliau berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, engkau dan rajanya dunia ini sama. Jika kita memiliki hati yang qanaah, hati yang cukup, merasa cukup dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kamu dan rajanya dunia adalah sama, menjadi orang yang paling kaya. Dan Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina bi kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyak harta. Kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Namun bagi hati yang miskin, nggak cukup Ustaz kaya hati, nggak bisa dipamerkan, nggak bisa di-show-kan, ditunjukkan, beda. Nggak ada tongkrongannya katanya orang sekarang. Ya, tongkrongannya kan nggak jelas kalau kaya hati. Namun orang yang kaya hati tenang hidupnya. Dia menjadi orang yang paling kaya. Kata Imam Syafi'i tadi, "Anta wa malikud dunya sawa'u." Engkau dan rajanya dunia sama. Santai. Mau kita melihat orang yang paling sukses bagaimanapun, yang paling memiliki jabatan seperti apapun dan seperti yang lainnya, dia tidak akan terpengaruh gaya berbicaranya, gaya duduknya, santai dia. Karena dia telah memiliki kekayaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya. Kemudian yang kelima, tidak takut ancaman orang. Tidak takut ancaman manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Nabi menasihatkan, memberikan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah saja. Jika memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata, dan yakinilah bahwa jika seluruh manusia sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan andai kata mereka sepakat untuk mencelakakan atau membahayakan dirimu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Jadi membuat seorang tidak takut kepada ancaman-ancaman manusia. Nah, ini sangat dibutuhkan terutama bagi para dai, ya, terutama setiap muslim membutuhkan hal ini. Dan perasaan aman di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Apalagi di zaman yang seperti sekarang, malah ketakutan yang lebih dominan ketimbang keamanan. Manusia penuh dengan kekhawatiran. Namun jika dia beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kondisi bagaimanapun juga dia tetap hakul yakin. Sebagaimana para aulia Allah, orang-orang yang saleh terdahulu, sebagaimana Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah diancam mau dibunuh, begini begitu dan sebagainya. Kata Ali bin Abu Thalib, beliau mengatakan, "Al-ajalu hisnun hasinun minallahi azza wa jalla." Bahwa ajal itu adalah benteng yang paling kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sebanyak apapun yang mengancam diriku, sebanyak apapun mereka tidak akan bisa mencelakakan aku kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukku. Sebanyak apapun mereka tidak akan berbahaya bagi diriku kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidup dengan santai, hidup dengan penuh kebahagiaan, tidak penuh dengan kekhawatiran.
maka di samping dia tidak merasa takut dengan ancaman manusia dan lain sebagainya, dia memiliki sifat yang berani. Dia meyakini bahwa segala sesuatu yang ditetapkan untuk dirinya pasti terjadi, tidak akan luput dari dirinya, dan apa yang ditetapkan oleh Allah tidak akan terjadi pada dirinya, maka pun tidak akan terjadi. Yang ditetapkan akan mengena kita itu dua bentuknya, kebaikan maupun keburukan. Ya, kita ini akan ditakdirkan akan mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak baik. Yang baik misalnya rizki yang halal, harta yang banyak, atau yang lainnya. Atau ditimpa sesuatu yang tidak baik. Nah, seorang mukmin meyakini bahwa tidak akan saya dapatkan apakah itu sesuatu yang positif atau yang negatif kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk diriku. Dan tidak akan luput dariku kecuali memang yang ditetapkan oleh Allah akan luput dari diriku tersebut. Maka seorang mukmin mereka hakul yakin bahwa jika misalnya dia tidak mendapatkan suatu keuntungan, dia meyakini bahwa keuntungan ini bukanlah sesuatu yang baik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka terluput darinya tidak ada masalah. Atau dia terkena suatu musibah juga demikian. Maka dengan hal yang seperti ini ikhwatal iman, seringkali seorang muslim dia tidak menyadari bahwa rizki ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menyadari, sehingga kita melihat di dalam transaksi muamalah jual beli, misalnya dalam transaksi muamalah saling serobot, ya, saling hasad, saling sikut, saling kompetisi yang tidak sehat, monopoli dan hal-hal yang munkar yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering terjadi malah di internal umat Islam lebih daripada apa yang terjadi di kalangan sebagian orang-orang kafir. Allahul musta'an. Kita melihat bagaimana sebagian misalnya sesama pedagang busana muslim atau busana muslimah, ya, nggak mau berdekatan, nggak mau saling ta'awun 'alal birri wa taqwa, malah bersaing. Kamu beli yang sana, ya, jahitannya kurang, begini, begitu, ini, saling kompetisi yang tidak baik, ya, atau dari sisi apapun bentuknya, ya, sehingga dia mengira bahwa kepintaran dia yang membuat rezekinya nambah. Padahal sehebat apapun kita bisa mengesampingkan seluruh kompetitor kita, bukan berarti semua rizkinya kita akan menjadi milik kita. Tetap mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sepandai-pandainya motong jalannya orang, berkhianat dan yang lain sebagainya, tidak menepati janji dan apapun itu bentuknya, bukan berarti karena pinternya kita tambah rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala dan rizkinya orang itu kepotong. Tetap Allah Subhanahu wa taala membukakan rizkinya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan jangan dikira bentuk pengkhianatan itu Allah tidak ketahui. Allah Maha tahu pengkhianatan seorang hamba dan Allah pasti akan membalasnya. Yang berikutnya, yang ke-6, tidak menyesal terhadap apa yang terluput dari diri seorang hamba. Tidak menyesal dari apa yang terluputkan dari dirinya. Jadi tidak terlalu menyesal terhadap apa yang tidak kita peroleh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi mukmin yang lemah. Ya, maksudnya apa kuat dan lemah ini? Kuatnya iman, ya, karena dikaitkan dengan al-iman, dikaitkan dengan iman. Jadi bukan kuat fisik, karena bisa jadi orang besar fisiknya, gede, bisa banting orang sekampung, tapi nggak kuat menghadapi syahwat dan hawa nafsu. Namun ada kadang lemah dia dan mungkin sering sakit-sakitan, tapi dia bisa menahan dirinya dari hawa nafsu dan bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mukmin, yang kurus, yang kecil ini lebih kuat ketimbang yang besar tadi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan kedua-duanya baik. Maksudnya, walaupun lemahnya iman, tapi kalau dia masih beriman adalah baik. Kemudian nasihat Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, fokuslah kamu terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz,
dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andai kata aku berbuat begini, niscaya nanti akan begini atau begitu. Ya, jadi kata Nabi, jika ditimpa sesuatu di luar rencanamu, jika kamu ditimpa sesuatu yang di luar perkiraanmu, jangan kamu sesali dengan mengatakan, andai kata saya melakukan ini, andai kata saya melakukan itu. Namun kata Nabi, walakin qul, katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'al, wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu terjadi, itu pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata andai kata membuka perbuatan syaitan, kata Nabi. Kata andai kata itu membuka perbuatan syaitan. Dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada seorang mukmin apa yang seharusnya dia jalani di dalam kehidupannya. Nabi menasihatkan, ihris ala ma yanfa'uk, fokuslah kamu kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Ini fokusnya seorang mukmin. Ya, fokusnya seorang mukmin adalah mendapatkan manfaat dan menghindari madarat. Itu sesuatu mendapatkan manfaat. Jadi setiap mukmin harus berusaha seperti itu. Sebagaimana doa kita setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Ini fokusnya seorang mukmin agar bisa memberikan manfaat yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan menghindarkan diri dari segala madarat, menghindarkan diri dari segala hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Dan Nabi mengatakan, wasta'in billahi wala ta'jas, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Artinya di dalam ikhtiar, di dalam berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Maka di antara kunci kesuksesan menjalani hidup, merencanakan rencana-rencana kebaikan kita adalah minta pertolongan kepada Allah, banyak berzikir, banyak beribadah. Ya, di dalam surat Al-Jumu'ah, akhir surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika selesai ditunaikan salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah supaya kalian menjadi orang sukses. Dikasih kunci oleh Allah agar menjadi orang yang sukses adalah berikhtiar dan doa, ikhtiar dan banyak zikir. Ya, berikhtiar dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kemudian mengajarkan, jika kamu ditimpa sesuatu di luar rencanamu, jangan berandai-andai. Saya menyesal kenapa tidak begini, saya menyesal kenapa begitu, saya menyesal begini begitu dan lain sebagainya. Namun ucapkanlah, ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata andai kata itu membuka amalan syaitan. Karena dengan andai kata muncul penyesalan, andai kata menyalah-nyalahkan orang, andai kata membuat ini itu dan lain sebagainya. Ya, betapa banyak karena andai kata seseorang itu berandai-andai, maka ya coba partner saya bukan si ini, coba dia itu tidak begitu, coba saya pasarkan di sana, coba, dan hal-hal seperti itu. Dia menyesali segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Namun dengan dia meyakini dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah, dia mengucapkan qadarullah ma syaa fa'al, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kehendaki, Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebagaimana kata sebagian pepatah mengatakan, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau boleh berkehendak, saya boleh berkehendak, namun Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bahwa tidak akan selalu terjadi segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita, namun yang terjadi adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, kebaikan adalah pada apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ada pada apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang seseorang menyesali atau bersedih terhadap musibah yang menimpa dirinya, namun dia tidak menyadari bahwa di dalam hal tersebut ada kemaslahatan besar yang diperolehnya. Atau misalnya karena hal itu dia dijauhkan dari banyak musibah-musibah yang terjadi pada dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, 217 dari surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu sedangkan itu baik untukmu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan itu adalah buruk untukmu. Tapi ketetapan Allah lah yang baik, pilihan Allah lah yang terbaik. Ada sebuah nasihat menarik dari Ibnu Aun rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam nasihatnya, irda biqada'illahi min usrin wa yusrin fa inna dzalika aqallu lihammik wa ablaghu fima tatlubu min amri akhiratik. Terimalah segala ketetapan Allah di saat lapang maupun susahmu, karena itu akan lebih meringankan hatimu dan akan lebih memudahkan jalanmu untuk mendapatkan akhiratmu. Wa'lam annal abda lan yusiba haqiqatar ridha hatta yakuna ridahu 'indal faqri wal bala'i ka ridahu 'indal ghina war raha. Dan yakinilah bahwa seseorang tidak akan mencapai hakikat keridhaan kepada Allah sampai ridhanya ketika fakir dan ditimpa musibah seperti ridhonya ketika dia dibuat kaya dan mendapatkan harta. Ya, terkadang orang itu ketika ditakdirkan kaya sama ditakdirkan miskin, ridhonya yang mana, Bu? Iya, kenceng, cepet jawabnya. Jadi lebih milih kenapa dicoba dengan miskin, coba dicoba dengan kekayaan misalnya, atau dicoba dengan sakit dan sehat. Lebih milih dicoba dengan kesehatan. Tapi kenapa dicoba dengan sakit? Namun kata Ibnu Aun rahimahullah, tidak akan benar ridhamu kepada Allah sampai ridhamu ketika ditakdirkan miskin atau ditimpa musibah seperti ridhamu ketika mendapatkan kekayaan dan mendapatkan keberuntungan. Berat, ya, tidak mudah. Itu nama ucapan ridha, mudah diucapkan namun berat untuk diamalkan. Kemudian beliau mengatakan, kaifa tastaqdillaha fi amrik thumma taskhatu in ra'aita qada'an mukhalifan lihawaka. Bagaimana kamu meminta ketetapan kepada Allah untuk kehidupanmu, untuk dirimu, namun ketika Allah menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu, kamu tidak terima. Kamu tidak terima dengan ketetapan Allah untuk diri kita yang tidak sesuai dengan diri kita. Wala'alla ma hawaita min dzalika law wuffika lakana fihi halaku. Sedangkan bisa jadi ketika Allah menuruti kemauanmu, di situ kamu akan binasa. Jika Allah mengikuti apa yang kamu inginkan, bisa jadi itu menjadi sebab kebinasaanmu. Wa tardha qada'ahu idza wafaqa hawaka wa dzalika liqillati ilmika bil ghaib. Dan kamu lebih menerima ketetapan Allah jika sesuai dengan hawa nafsumu. Jika ketetapan Allah sesuai hawa nafsu kita, malah kita terima. Itu menunjukkan betapa rendahnya ilmumu tentang hal yang gaib. Idza kunta kadzalik ma ansafta min nafsik. Jika kamu benar seperti ini, maka kamu tidak jujur terhadap dirimu sendiri, tidak adil terhadap dirimu. Wala asabta babar ridha, dan kamu tidak akan sampai kepada tingkatan ridha. Ya, jadi memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala harus diyakini oleh seorang hamba. Apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya, untung atau rugi, baik ataupun buruk, dia meyakini bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah adalah yang terbaik untuk dirinya. Kadang kita melihat takdir yang pahit itu sekarang pahit, tapi setelah selang beberapa waktu kita akan mensyukuri ketetapan Allah itu. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya ditimpa musibah itu. Karena kalau tidak, karena itu saya tidak akan menjadi seperti ini yang sekarang. Seringkali manusia mengalami hal-hal yang seperti ini. Dia menangis seluar biasanya ketika ditimpa musibah pada saat tersebut,
namun selang beberapa waktu, selang beberapa saat baru alhamdulillah, kalau bukan karena musibah ini saya tidak akan mendapatkan hal itu. Dan seperti itulah kehidupan. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? Ke-8. Selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka. Ini tujuan setiap hamba, setiap kita adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Karena kualitas atau nilai standar kesuksesan itu tidak terlihat di kehidupan dunia. Kesuksesan itu nanti ketika seseorang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Sebagaimana firman Allah dari surat Ali Imran ayat 185, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, sungguh itu adalah orang yang sukses. Ya, orang yang sukses adalah yang selamat dari api neraka dan masuk surga. Dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Andai kata Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, maka Allah di dalam menyiksa mereka tidaklah Allah berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim walaupun menyiksa seluruh yang di langit dan di bumi. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Dan andai kata Allah merahmati seseorang, maka rahmat yang Allah berikan kepada seseorang jauh lebih baik ketimbang amal perbuatan yang dia lakukan. Maksud ungkapan ini adalah kita semua ini milik Allah. Karena kita milik Allah, Allah sekehendaknya untuk memberlakukan miliknya. Kecuali kalau bukan miliknya, maka kalau misalnya saya merusak barang yang bukan milik saya harus bertanggung jawab. Tapi kalau milik saya sendiri, terserah saya mau saya apain. Ya, apalagi segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan jika seluruhnya yang di langit dan di bumi dimasukkan neraka, Allah tidak zalim. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah merahmati hambanya, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ketimbang amal perbuatan mereka. Karena apapun amal yang kita lakukan adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu, kesempatan, niat untuk beramal dari Allah. Ya, berapa banyak orang yang berniat untuk beramal tapi tidak memiliki kesempatan untuk beramal. Berapa banyak orang mendapatkan kesempatan untuk beramal tidak memiliki niat untuk beramal. Ketika Allah mentakdirkan seorang hamba memiliki niat untuk melakukan suatu amalan dan diberikan kesempatan untuk mengamalkannya, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau ketika dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam salat sampai membengkak kakinya, ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Kenapa sholat sampai seberat-berat ini ya Rasulullah? Kata Nabi, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ibadahnya. Ya, dengan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah, ma qabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadar." Andai kata engkau menafkahkan harta emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud. Berapa kilo? Ada yang punya setengahnya? Ada ya? Sebesar gunung Uhud, sedekah sebesar itu di jalan Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu beriman kepada takdir. Ya, sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lam, dan kamu meyakini anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan kamu meyakini bahwa segala sesuatu yang akan menimpa dirimu, yang telah ditetapkan Allah akan menimpa dirimu, tidak akan luput. Segala sesuatu yang telah ditetapkan pasti kena kita, pasti terjadi, nggak bakal luput. Dan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah tidak akan mengenai kita pun tidak akan pernah terjadi pada diri kita.
Jika Allah menakdirkan tidak akan mengena, kita tidak akan pernah terjadi. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kalau andai kata kamu mati dengan tidak meyakini hal ini, pasti di neraka kamu. Ya, jika mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, sungguh pasti kamu akan masuk ke dalam api neraka. Allahul musta'an. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini diantara buah dari iman kepada takdir dan pengaruhnya di dalam kesucian jiwa seorang hamba. Banyak contoh-contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang, contoh-contoh kasus dalam iman kepada takdir dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya salat istikharah, ya misalnya sebagai contoh misalnya, dan kaitannya dengan iman kepada takdir, kaitannya dengan perilaku kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini insya Allah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Fadhal. Yang mana itu, Bu? Baik. Ya. Sebentar. 216. Allahumma shalli wa sallim. Ada yang ditanyakan? Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jelas? Boleh. Yang apa, Bu? Ya. Poin keberapa, Bu? Ya. Baik. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu 155 sampai 157 tentang 3 anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka yang bersabar. Yang pertama adalah salawat dari Allah, kedua adalah rahmat, ketiga adalah petunjuk, hidayah, ya, hidayah atau petunjuk. Nah, di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang mendapatkan petunjuk tidak menggunakan kata kerja tapi isim fa'il, ya, isim fa'il pelaku kerjanya, ulaika humul muhtadun. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab disebutkan bahwa kalau menggunakan isim fa'il maka itu menunjukkan ketetapan orang itu dalam kondisi tersebut di setiap kondisi. Artinya dia mendapatkan hidayah pada saat past tense, present tense, dan future tense. Artinya lalu, sekarang, akan datang, selalu mendapatkan petunjuk. Itu maksud dari al-muhtadu, mendapatkan hidayah. Jadi orang itu selalu dijaga dan selalu diberi hidayah oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, dia mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan kita sangat butuh, ya, karena hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan dan kita selalu butuh petunjuk dari Allah agar jangan salah pilih. Ada lagi? Contoh apa? Oh iya. Oh, oke.
Jadi petunjuk. Ya, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupan kita gitu. Artinya misalnya kita butuh petunjuk ya agar mendapatkan ilmu. Ya, untuk berilmu kita butuh petunjuk. Kalau sudah berilmu, kita butuh petunjuk dari Allah untuk mengamalkan ilmu. Kita butuh petunjuk untuk bisa istiqamah. Kita butuh petunjuk untuk bisa husnul khatimah. Ya, kita butuh petunjuk dari Allah. Berapa banyak orang yang ditalkinin la ilaha illallah bibirnya nggak bisa gerak. Ya, tidak bisa menggerakkan bibirnya. Bahkan menolak. Tanpa petunjuk dari Allah, tidak akan bisa dia berucap la ilaha illallah. Di alam kuburnya, dia butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya, kita sangat butuh. Bukan kehebatan kita. Karena kalau sekarang saja kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kitab suci yang diberikan kepadamu, semua bisa jawab. Ya, siapa yang nggak bisa hafal cuman pertanyaan seperti ini? Masalahnya bukan lisan, bukan akal kita yang menjawab di saat itu, tapi iman dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang memudahkan seseorang untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Setelah itu di padang mahsyar, ya, pada saat kiamat, sangat-sangat butuh kita akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk agar selamat dari yaumul hisab, dari waktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk agar kitab suci kita diberikan dari sisi kanan kita. Petunjuk agar kita bisa berjalan di atas sirat, ya, dan petunjuk masuk ke dalam pintu surga. Sampai ke dalam pintu surga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, afwan. Ada lagi? Iya. Silahkan Bu. Berhutang. Berhutang ya takdir. Berhutang dan ngutangin juga takdir, Bu. Ya kan? Artinya segala apa yang kita lakukan tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berhutang sama dengan yang ngutangin juga, cobaan. Ya. Artinya orang berhutang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang berhutang, bahwa dia memegang hak seseorang yang harus dia kembalikan. Demikian pula yang menghutangi, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kelapangan rezeki baginya untuk bisa memberikan pinjaman atau tidak. Atau dia bersabar dengan cobaan si penghutang yang nggak kunjung bayar juga misalnya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara sabda beliau, man thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, di antara 3 golongan manusia yang Allah tolong, berhak bagi mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah, di antaranya adalah adain yuridul ada, orang yang hutang dan niat bayar. Orang hutang niat bayar, ya niat ya, bayar, akan dibayar, dimudahkan oleh Allah untuk bisa membayar hutangnya. Namun kalau dia tidak niat bayar, Allah akan hancurkan rezekinya, Allah akan hancurkan hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Haram Bu hukumnya. Itu riba dan haram. Riba dan haram, dosa besar itu. Ya, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari pakai kredit card, ya, karena rata-rata itu adalah perbankan riba. Dan ada sebagian orang berdalihkan, tapi kalau saya belum jatuh tempo sudah saya bayar, bagaimana Ustaz? Nggak pernah kena bunga. Ya, ada yang seperti itu. Belum jatuh temponya sudah saya bayar terus. Jadi nggak pernah kena ribanya. Tetap dosa. Kenapa tetap dosa? Karena di awal ketika kita meng-apply kredit card itu sudah ada perjanjian, komitmen, nanti kalau terlambat Anda setuju bahwa Anda akan membayar sekian per mil atau sekian persen per keterlambatannya. Persetujuan kita terhadap riba sudah masuk ke dalam dosa riba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini.
Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Dan kajian kita tentang tazkiyatun nafs ini, kita akan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita membahas tentang iman kepada hari akhir dan tazkiyatun nafs. Jadi bagaimana bahwa iman yang telah kita pelajari, arkanul iman, kemarin kita membahas tentang rukun iman kepada Allah sebelumnya, kemudian iman kepada Rasulullah SAW, dan hari ini kita membicarakan iman kepada takdir. Nanti insyaallah kesempatan akan datang iman kepada hari akhir dan hubungannya dengan tazkiyatun nafs, bahwa sangat berpengaruh sekali, bahwa keimanan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada seorang yang Allah perintahkan kita untuk mengimaninya sangat terkait dengan pembersihan jiwa seorang hamba. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menjaga kebersihan hati kita, memperbaiki segala sesuatu dari hati kita, menjadikan akhlak dan perilaku kita adalah akhlak yang baik, dan selalu menjaga keistiqamahan diri kita dalam iman dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.